Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang bisa memanaskan hatinya sudah ditinggal, uangnya sudah ditinggal, hartanya sudah ditinggal, ibadahnya sudah ditinggal, amal ilmunya sudah ditinggal, sholatnya sudah ditinggal, anak istrinya sudah ditinggal, tak akan ada yang menyakitkan hati lagi. Kenapa? Karena semuanya, dunianya, uangnya, anaknya, istrinya, suaminya, ilmunya, amalnya, lega ono uripe Allah. Bila tidak ada uripe Allah, yang mereka semua ndak ada. Karena yang ada hanya Allah, maka ia hidup bahagia di sisi Tuhannya. Maknanya hidup bahagia di sisi Tuhannya itu yang bagaimana? Karena manusianya sudah memahami bahwa dirinya harus mati di dalam kehidupan Tuhannya. Maknanya manusia sudah kembali kepada hakikat sifat sejatinya, hanya digerakkan Tuhan saja. Ibarat manusia sudah menyadari di dalam dadanya bahwa dirinya hanyalah bajunya Tuhan saja. Terserah Tuhan, terserah Allah, mau dibawa kemana saja. Oke, why. Dibawa ke dalam kesedihan, oke, why. Dibawa ke dalam kebahagiaan, oke, why. Dibawa ke dalam kekurangan, oke, why. Dibawa ke dalam kelebihan, oke, why. Kenapa? Semuanya serba oke. Kenapa? Karena manusianya sudah terbaiat. Sudah ketemu hari kiamatnya, sudah ketemu dengan hari kematiannya, maka itulah yang dimaksud manusia sudah ketemu dengan rukun iman yang kelima. Iman, yakin kepada datangnya hari kiamat, yaitulah barangnya. Ketika sang murid dibaiat oleh gurunya, maka terbanglah hati murid kepada Tuhannya. Jadi sang murid dibaiat oleh sang guru itu tujuannya agar apa? Agar sang murid bisa belajar langsung berguru kepada Allah. Agar ketemu Allah langsung, agar dibimbing Allah langsung. Tidak melalui makhluk lagi, dibimbing uripe dhewe. Duduknya sudah dibimbing, berdirinya sudah dibimbing, berkatanya sudah dibimbing, makan minumnya sudah dibimbing, sholatnya sudah dibimbing, bekerjanya sudah dibimbing, naik motor, nyetir mobil sudah dibimbing, mandinya sudah dibimbing, semuanya serba di dalam bimbingan Allah. Maka disitulah banyak wahyu ilahi. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Kalau manusianya jauh dari Tuhan, bila manusianya masih ada daripada adanya Tuhan, ya rabiso dikandani pangeran, ya rabiso diajari pangeran, mung hanya diajari, dikandani, digurui, dimursiti, dibimbing oleh hawa nafsunya saja. Karena manusia lebih rela, lebih ridho jadi rasulnya, lebih rela, lebih ridho menjadi utusannya, lebih rela, lebih ridho menjadi pesuruh-pesuruh iblis di dalam dadanya daripada menjadi rasul-rasulnya Allah. Ya, yang didapatkan adalah petilasan api-api yang ada di dalam dadanya saja. Gampang meremehkan orang, gampang
merendahkan orang, gampang mengkafirkan orang. Ya itu tandanya iblis dan setan itu yang hatinya selalu sombong dan hatinya selalu merasa benar sendiri daripada orang lain. Itulah fahsya wal munkar yang harus kita tinggalkan agar ketika duduk kita bisa menjawab, Halim, bukan kamu yang duduk lo ya. Inje Allahu Rabbi yang mendudukkanku. Allahu Rabbi yang memberkatakanku. Allahu Rabbi yang memperlihatkanku. Allahu Rabbi yang memperdengarkanku. Semua dijawab. Bila Abdul Halimnya tak ada, maka jawaban itu otomatis ada. Tapi bila Abdul Halimnya ada, maka Abdul Halim selamanya tak bisa menjawab. Yang dijawab oleh Abdul Halim adalah, ini kan dudukku, aku yang duduk, aku yang sholat, aku yang makan, aku yang bekerja, aku yang ngomong, aku yang melihat, aku yang mendengar, tidak akan bisa menjawab. Akibatnya ya anar, pasti hatinya selalu kepanasan. Di dalam alam barzahnya, di dalam alam penantiannya, yang mana mataharinya sejengkal, bukan matahari yang itu loh ya. Matahari yang nyata di dalam dada kita apa? Hawa nafsu kita sendiri. Inilah alam barzah dan manusia berkeringat sampai tenggelam di dalam keringatnya. Apa maknanya? Manusia tenggelam di dalam urusan-urusan dunianya. Manusia tenggelam di dalam urusan-urusan keilmuannya. Manusia tenggelam di dalam urusan-urusan ibadah-ibadahnya. Kenapa? Manusianya masih tenggelam di dalam dirinya yang masih jadi Tuhan. Itulah alam barzah itu. Jadi alam barzah itu alam pendinding atau alam hijab antara Tuhan dan hambanya. Kapan itu? Ya sekarang ini. Terhijab Abdul Halimnya dengan Tuhannya. Yang ada hanya Abdul Halimnya kok. Yang ku tauhidkan di dalam dadaku hanya Abdul Halim. Yang ku esakan, yang ku tunggalkan di dalam dadaku masih Abdul Halimnya. Inilah alam hijab. Inilah barzah itu yang mana akan dipanasi oleh matahari yang sejengkal katanya. Yang di atas, yang gambaran manusia yang sana. Tak mungkinlah matahari sejengkal dengan badan kita. Sebelum sejengkal hancur duluan badan ini. Yang dimaksud manusia merasakan panasnya bagaikan matahari yang sejengkal itu maknanya manusianya bila masih memperturutkan hawa nafsunya maka akan kepanasan. Dihina orang sedikit panas, kehilangan harta sedikit panas, mengkorbankan hartanya sedikit panas. Harta aku susah payah mencarinya, kok mau diambil orang lain panas. Kita tidak mau kehilangan harta kita, apalagi kehilangan hidup dan badan. Tidak mau kita ini. Ya itulah yang dimaksud matahari yang dekat sehingga membaraskan manusia abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi doktrinnya orang-orang yang berkata ilmu ketuhanan itu kamu harus siap ujian yang besar. Padahal manusianya bila sudah mati di dalam Tuhannya, ya wis bebas dari ujian, ya wis bebas dari ketakutan, ya wis bebas dari malapetaka. Apa artinya? Enjoy saja. Para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, terimalah keindahan Tuhanmu, terimalah kebahagiaan Tuhanmu, enjoylah di dalam nonton Tuhanmu sambil makan popcorn, enak nyantai, ora melo agawe, jarno sing agawe yo yang menciptakan diri kita, yang menggerakkan kita, yang menciptakan diri kita, yang duduk yang menciptakan diri kita, yang bicara yang menciptakan diri kita. Kita apa tugasnya? Enjoy saja, senyum wae, menyaksikan rahasia Tuhan yang belum kita saksikan. Kita senyum saja, menyaksikan ayat-ayat Allah yang selama ini belum kita saksikan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan, diberi kepahaman, diberikan syafaat Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dolimin daf'ul bala. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab atau dengan mudzakarah bersama sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabat yang sudah mengucapkan salam di atas. Monggo silakan yang mau naik. Nanti insyaallah pukul 7:30 kita akhiri. Silakan ada tanggapan atau apa yang masih mengganjal di dalam hati agar lebih terang benderang lagi apa yang sudah kita kaji bersama tadi. Memang kita selama ini selalu ditakut-takuti. Bila kamu ingin belajar ilmu hakikat makrifat, apa kamu sudah siap miskin? Apa kamu sudah siap cobaan-cobaan yang besar? Itulah yang doktrin-doktrin yang menakut-nakuti manusia. Sehingga manusianya malas, sehingga manusianya takut belajar ilmu hakikat makrifat. Bahkan identik dengan kata sesat bila belajar ilmu ketuhanan. Inilah doktrin-doktrinnya iblis dan setan. Kita tidak bisa pulang kepada Allah. Ini Kang Samfu. Jadi intinya ini kita membongkar doktrin-doktrin bahwa kita dulu selalu ditakut-takuti belajar ilmu hakikat makrifat, ditakuti dengan murtad lah, ditakuti dengan kesesatan lah, ditakuti dengan ujian yang besar lah, ditakuti dengan kemiskinan lah, ditakuti dengan gila lah. Itulah doktrin-doktrinnya
iblis dan setan selama ini, agar kita tidak bisa terbang, tidak bisa pergi, tidak bisa pulang lagi kepada Allah, sehingga kita ditakut-takuti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin